Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gateway dan juga NAT. Apa itu gateway? Apa itu NAT? Nanti kita belajar bersama di materi ini. Apakah Anda sudah siap? Oke, siap mental. Mari kita belajar bersama-sama. Definisi dari gateway atau gerbang jaringan. Gateway ini disebut dengan bahasa Indonesia sebuah yang namanya gerbang jaringan. Secara definisi, gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialirkankan ke jaringan komputer lain dengan kaidah yang berbeda. Ini adalah definisi utama dari gerbang jaringan. Secara gamblang, secara mudah, saya ingin membuat sebuah analogi tentang gateway. Di kalimat ini, di definisi ini, di sini ada yang namanya kata kunci. Ini adalah menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang lainnya. Berarti analogi saya adalah ada dua jaringan. Betul? Di situ ada dua kelompok komputer. Dikatakan sebuah gateway itu berarti menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain, suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Saya menganalogikan begini. Ada sebuah rumah dan ada halaman rumah. Itu adalah dua wilayah yang berbeda. Di dalam rumah itu sebuah jaringan. Di luar rumah atau halaman rumah itu adalah sebuah jaringan juga. Seandainya kita sebagai manusia bertindak sebagai sebuah data dalam jaringan, manusia yang berada dalam rumah saat ingin pergi ke atau menuju ke sebuah halaman, apa yang harus kita lakukan? Kita mencari sebuah pintu keluar. Nah, di dalam rumah itu kan ada sebuah pintu. Pintu itu bisa dibuka, bisa ditutup. Maka analoginya begini, tak gambar nih. Gini aja. Nah, di sini ada sebuah rumah. Kemudian di sini ada sebuah halaman. Betul kan? Mudah begini. Analoginya saat saya dari dalam rumah ingin menuju ke sebuah halaman, kita akan mencari jalan keluar. Di sini berarti harus ada pintu. Nah, pintu ini adalah dikatakan sebagai sebuah gateway. Bisa dipahami? Gateway adalah pintu yang menghubungkan antara dua wilayah yang berbeda. Gampang bisa dipelajari? Ya, definisinya simpel. Penting ada pintu, berarti itu adalah gateway yang menghubungkan dari rumah menuju ke halaman. Itu adalah pintu, berarti yang bertindak sebagai gateway adalah pintu itu. Nah, dalam jaringan, gateway atau gerbang tadi itu bisa berupa alat. Alatnya bisa berupa router. Nanti kita akan belajar tentang mikrotik, ataukah bisa berupa sebuah komputer yang memiliki dua buah interface. Kenapa menggunakan dua buah interface ini? Karena yang satu akan menghubungkan pada rumah dan yang satu akan terhubungkan pada halaman.
Ini yang satu, ini yang kedua. Dihubungkan berarti harus punya dua jaringan. Ini adalah definisi dari sebuah gateway. Bisa dipahami? Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya. Adalah ini adalah sebuah gambar topologi. Topologi di sini saya punya 3 buah komputer. Saya simbolkan 1, 2, 3. Sebuah komputer ini terhubung dengan sebuah jaringan. Oke. Jaringannya dihubungkan dengan yang namanya switch atau hub. Kemudian ini kita sebut dengan yang namanya lokal. Kita sebut dengan jaringan lokal. Kemudian saat semua ingin terhubung dengan yang namanya internet, ini kita sebut dengan jaringan luas. Ada analoginya, sini tadi adalah rumah, sini adalah halaman. Kalau kamu dalam rumah ini sebagai komputer 1 pengen menuju ke internet, begini, mohon maaf, saat kamu dari 1 pengen menuju ke internet, maka kamu harus cari pintu kan? Pintunya di mana? Pintunya di sini ya. Mohon maaf, ini saya ganti warnanya dulu. Ganti warna merah. Nah, kita butuh pintu. Pintunya mana? Ini. Kita menuju ke pintu, lewat pintu menuju ke halaman. Bisa dipahami? Di sini ada rumah, ini ada halaman. Ini adalah jaringan komputer rumah lokal, ini adalah jaringan luas. Intinya adalah ada pintu yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain, maka disebut dengan gateway. Jaringan yang ada di mana kita berada itu disebut dengan LAN. Jaringan lain yang di luar kita itu disebut dengan jaringan WAN. Yang menghubungkan siapa? Bisa berupa gateway. Gateway-nya bisa berupa router. Router ini yang akan menghubungkan jaringan lokal ke jaringan WAN. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, agak sedikit kompleks. Bagaimana kalau dengan yang ini? Di sini ada sebuah jaringan internet. Ini adalah WAN. Oke. Terus yang lainnya gimana, Pak? Di sini saya ngambil warna hijau. Ini kita masuk di gedung A. Gedung A dia punya 2 buah komputer. Oke. Kemudian di sini ada gedung B. Nih. Kemudian saya punya gedung C. Tak kasih warna biru. Nih. Di sini ada 1, 2, 3 gedung. Jadi ada gedung A, gedung B, gedung C. Gedung A ini bertindak sebagai yang namanya LAN. Ini juga LAN. Ini juga LAN. Apa itu LAN? LAN itu adalah local area network. Nah, sebentar, yang ini jangan dibahas dulu. Oh ya Pak, ini ada lagi tambahan. Satu lagi ini. Ya, buat kuning oranye. Oke. Ini juga.
nih, mohon maaf biru. Ini juga yang namanya LAN. Nah, di sini ya. Dari LAN 1 gedung A, LAN 2 gedung B, LAN 3 gedung C, LAN keempat adalah jaringan WiFi. Ini kamu amati. Gedung A dia menuju ke, saya buat warna kuning dulu. Dan gedung A ini semua terhubung, lihat amati. Dia terhubung ke dalam sebuah switch. Gedung B terhubung dengan switch hub. Gedung C terhubung dengan switch. Switch ini terhubung dengan sebuah alat. Alat ini alat yang bentuknya begini, bulat, terus ada tanda silang. Itu adalah disebut dengan yang namanya router. Router ini apa? Dia menghubungkan satu jaringan satu dengan jaringan yang lain. Dia yang menghubungkan dari gedung A, gedung B, gedung C. Nah, kalau di gedung A ini kan ada switch. Yang hubungkan ini apa? Switch ini. Kalau ingin komunikasi dari komputer 1 gedung A dengan komputer 2 di gedung A, maka yang bertindak adalah switch. Tetapi saat dari gedung A ini, komputer 1 ini ingin berkomunikasi dengan komputer 1 di gedung B, kita lihat rutenya, masuk ke dalam switch, harus terhubung ke router, kemudian keluar, pindah ke gedung B, masuk ke switch, baru menuju ke gedung ini. Nah, maka di sini akan terjadi dua buah jaringan yang berbeda. Bisa diamati dari pengalamatan 192, 168, 192, 168, 2 sudah berbeda segmen IP. Maka dia membutuhkan alat yang namanya router. Nah, ada router, kita juga punya yang namanya tadi disebut dengan namanya gate. Tulisannya elek, kenapa? Pakai mouse, dimaklumi. Gateway itu apa aja? Gerbang yang menghubungkan satu jaringan satu dengan jaringan yang lain. Berarti dari gedung A saat menuju ke gedung B, dari rumah menuju halaman, dia harus melalui sebuah pintu, namanya router. Router ini yang akan menghubungkan ke gedung B. Nah, Pak, ini router, ini juga router. Ini apa? Router aja. Router ini apa fungsinya? Beda. Kalau router yang satu ini bertindak untuk menghubungkan gedung A, gedung B, dan juga gedung C. Sedangkan router yang di sini itu bertindak untuk apa? Menghubungkan jaringan gedung A, gedung B, gedung C. Ini ada server, proxy, mail, NAS. Apa itu? Network, address, storage. Yang ini mail server, ini proxy. Nah, ini menghubungkan dengan jaringan wireless LAN di sini. Jadi supaya gedung A, gedung B, gedung C dan server ini bisa terhubung ke wireless, maka dia harus lewat router satu lagi. Oke. Nah, kemudian di sini baru kita keluar menuju ke WAN atau internet. Jadi perjalanannya dikatakan sebuah router atau sebuah gateway itu jika LAN 1 gedung A dia menuju gedung B, mana yang bertindak sebagai gateway? Ini yang ada di sini. Sedangkan saat jaringan ini nanti semua pengen terhubung ke internet,
Di sini ada sebuah router yang bertindak sebagai gerbang menuju internet. Ini disebut dengan gateway internet. Juga router. Secara logika, router dan gateway itu biasanya dalam satu alat. Gateway ini adalah fasilitasnya, router ini adalah nama alatnya. Mohon maaf. Router alat, gateway itu fasilitasnya. Nek motor ini sepeda motornya, ini adalah belnya, menu bel fungsinya. Sedikit dipahami? Oke, lanjut next. Fungsinya gateway ya, berguna sebagai protokol converting. Protokol converting itu bagaimana? Setiap alat, setiap media itu memiliki protokol komunikasi. Protokol itu apa? Cara berkomunikasi. Dia bisa mengubah cara komunikasi satu alat ke alat yang lain. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi. Kenapa? Saat ada gateway di sini, kita ngasumsikan di sini ada network London, New York. Ini ada networknya London, ada networknya Tokyo. Saat ada gateway, dari New York ini akan bisa terhubung kemanapun, mau ke London, mau ke sini. Nanti kita membuat yang namanya VPN. Nanti dipelajari lagi di belakang. Kemudian berbagi perangkat keras. Bagaimana perangkat keras? Adanya gateway ini tadi bisa menghubungkan dengan yang namanya mail server, menghubungkan dengan proxy, menghubungkan dengan NAS, network address storage. Yang keempat, pengamanan serta pengaturan data. Nah, gateway ini nanti bisa dipasang dengan yang namanya firewall. Apa itu firewall? Kita belajar di belakang. Dia pengaman, semacam tameng. Ini firewall simbolnya. Ini ada di dalamnya sini. Jadi saat ada hacker masuk, jelas nantem tembok dulu. Ini sebagai penghalang atau penghambat. Yang keempat, pengamanan serta pengaturan data. Dia akan membantu komunikasi mengarahkan New York ke London. New York ke WAN atau ke internet. Atau saya lebih mudah menggunakan gambar yang sini. Jadi dari gedung A supaya bisa belok ke gedung B, dia yang ngatur di sini. Oke. Dari gedung C supaya ke gedung B, ya yang ngatur dia. Saat ada motor dari A ke B, kemudian dari C ke A, di sini ada lalu lintas jalan begini. Nah, disinilah yang namanya nanti kesulitan, yang namanya pengatur, yaitu disebut dengan yang namanya gateway. Yang kelima, menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Logikanya kalau sudah ada yang mengatur, maka dia akan teratur atau stabil. Logikanya kita punya sebuah perempatan. Gambar yang tadi. Di sini ada perempatan. Oke? Ada mobil dari sini mau menuju ke gedung B, mau menuju ke gedung C. Gedung C menuju ke gedung B ada mobil. Ada gedung C menuju ke gedung A. Ada mobil lagi dari gedung B menuju ke sini. Bisa dibayangkan kalau ada traffic data padat tadi, di sini nanti kalau tidak ada lampu stopan atau pengatur atau polisi atau traffic light, maka di sini akan terjadi kemacetan data. Fungsinya gateway apa? Mengatur. Supaya apa? Supaya lalu lintasnya terjamin. Ibaratnya begini. Jika kita melihat pada sebuah perempatan, kalau perempatan itu tidak ada yang namanya lampu lalu lintas, maka orang akan berebut untuk melewatinya. Oke? Kalau dia ada lampu lalu lintas, maka data atau mobil atau kendaraan itu nanti juga akan teratur mengikuti lampu yang berkedip atau instruksi dari pengatur lalu lintasnya. Ini fungsinya gateway. Kemudian kita belajar tadi, Pak, tadi ada gateway, tadi ada router. Ini saya singgung tadi. Gateway itu bisa juga disebut sebagai router yang bertugas untuk meneruskan lalu lintas suatu jaringan lain ke jaringan internet.
Gateway ini bertindak sebagai perangkat perantara antara komputer di satu jaringan dengan komputer lain di jaringan lainnya. Jadi analoginya begini. Mohon maaf, balik nih. Nih, gateway, ini ada gateway. Ini itu ada di dalam yang namanya alat yang namanya router. Nah, router ini alatnya, gateway fasilitasnya. Ingat, iki motore, iki beli. Jadi logikanya adalah gateway ini ada di dalamnya router. Ini tadi ya, ada VLAN. Saya ngasumsikan gini gampang, LAN. Ada host A, host B. Saat dia terhubung pada suatu jaringan lokal, dia ingin berkomunikasi dengan jaringan B, maka dia butuh gateway. Siapa gateway-nya? Ini dash. Oke. Ini yang bertindak sebagai gateway, saya simpulkan sebagai A. Kalau B pengen ke A juga sama, dia lewat ke gateway 1 atau gateway A ini. Oke. Nah, Pak, kalau sekarang misalkan saya dari komputer host A ini pengen menuju ke network, bagaimana? Atau di sini adalah internet atau disebut dengan WAN. Maka yang ditindakkan sebagai gateway, dia akan melalui dua gateway yang di sini ya. Dia menghubungkan juga ke sini dash. Jadi dari satu jaringan VLAN 10, VLAN 20, DHCP server, dan CAM ini dihubungkan oleh satu alat yang disebut dengan yang namanya router. Oke, bisa dipahami? Jadi gateway dan router itu bisa dikatakan sebagai alat yang sama. Tetapi secara definisi gateway ini adalah menunya, router adalah nama alatnya. Oke. Sekarang kita coba didiskusikan. Saya punya kayak gini. Ini alat yang namanya mikrotik. Ini mikrotik. Ini ada alat namanya modem. Ini ada server. Ini ada yang namanya access point. Di sini ada komputer server. Ini juga ada komputer server. Mana yang bertindak sebagai gateway? Coba didiskusikan dulu. Oke. Ini LAN. Ini LAN. Ini LAN. Ini LAN. Ada berapa LAN? 1, 2, 3, 4. Oke. Ini lokal. Saat dia ingin terhubung dengan jaringan luar, maka dia membutuhkan yang namanya gateway. Siapa gateway-nya? Inilah gateway. Di alat yang namanya router. Alat routernya pakai alat yang jenisnya mikrotik. Oke, next. Ini mana yang jadi LAN? Ini LAN. Oke. Ini routernya bertindak sebagai gateway. Kenapa? Dari komputer client 1, 2, 3 dan server billing saat dihubungkan dengan hub,
dia ingin koneksi ke internet melalui modem, dia harus melalui gerbang yang disebut dengan yang namanya MikroTik. Ini sebagai gateway. Kalau yang ini, mana yang bertindak sebagai gateway? Alatnya? Ya, inilah disebut sebagai alat yang disebut dengan yang namanya gateway. Ada berapa jaringan lokal? Ada 2. Ini adalah LAN. Ini juga LAN. Tapi yang menggunakan wireless atau disebut dengan namanya WLAN. Oke. Bisa dipahami? Jadi router dan gateway itu adalah intinya saat dia terhubung dengan sebuah jaringan dengan jaringan yang lain, titik pusat atau titik bertemunya 2 jaringan itu disebut dengan yang namanya gateway di alat yang namanya router. Oke, materi gateway ini dulu, nanti kita coba lanjutkan di topologi yang lebih simpel. Kita belajar di video selanjutnya. Kurang lebihnya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.